merasakan kasih-Mu bergelora di antara kami. Sungguh besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan dalam kesesakan kami. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, sungguh agunglah nama-Mu. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Kami angkat hati kami bangkit berdiri dan kami serukan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh maha mulia nama-Mu Tuhan, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, kami naikkan syukur kami malam hari ini Tuhan. Bersama-sama kami sorakan kebaikan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul. Terima kasih Tuhan atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang telah mencurahkan kepada kami, pengorbanan-Mu Tuhan. Jiwa kami boleh Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa kami masih boleh berjalan sampai hari ini. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesesakan, Engkau yang bertata atas segala persoalan hidup kami. Dan hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas persekutuan doa malam hari ini kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Malam hari ini Tuhan, bersama-sama dengan teman satu iman, satu komunitas di dalam tubuh-Mu, kami boleh bertambah di dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Biarlah iman kami boleh ditambahkan semakin tinggi dan semakin besar lagi Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu boleh semakin membara di tengah-tengah kami.
Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami yang berkumpul di tempat ini, Tuhan Kau yang pilih sendiri, Tuhan Kau yang kutus sendiri, bahwa Engkau yang memberikan surgawi, kami malam hari ini boleh terjadi tempat ini. Malam hari ini Tuhan kami membuka persekutuan doa kami dengan penuh meriah, dengan penuh sukacita di dalam nama-Mu. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini kami mau membuka persekutuan doa kami di dalam nama-Mu, di dalam kemuliaan surgawi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta, biarlah Engkau yang meraja Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, membakar setiap kami. Dan biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan kami naikkan, kami tinggikan hanya untuk kemuliaan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan sorak-sorai pada Tuhan kita. Kita percaya malam hari ini Tuhan akan menyatakan kemegahannya di antara kita. Amin. Kita percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara yang kita merasa mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari bersama-sama kita serukan iman kita, kita katakan bersama-sama, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang masa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Semua percaya bahwa Allah sanggup? Yang benar, benar gak? Coba colek teman kirinya, katakan Allah sanggup loh. Yang kanan, Allah sanggup loh. Allah sanggup loh. Ya, siap semuanya, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi saya mau dengar teman-teman aja. Apa yang tak pernah dilihat mata, terus apa lagi? Yang tak pernah didengar telinga. Dengan semangat, yang tak pernah tunjuk hatimu. Haleluya. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tangan di atas, katakan Allah sanggup melakukan segala, amin, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan dulu sekarang
dulu sekarang, dulu sekarang, sekali lagi. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Semua sorakan Allah sanggup. Lu tambah kita semua sorak-sorak bagi Tuhan. Hari ini biarlah namamu Tuhan yang kami tinggikan. Beda pun suaranya mana. Sorakan haleluya. Haleluya sekali lagi. Haleluya. Haleluya sekali lagi lebih kencang. Haleluya bagi namamu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Mana tangannya di atas, puji nama Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama katakan, bersama Rohmu, ku pasti menang. Semua suara yang mana? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kaum lelaki suaranya tinggi. Yohana, jangan takut di dalam nama Tuhan. Hormat keagungan. Kaum wanita yang lebih manis, terus sorakan dengan segenap hati, Raja keagungan. haleluya. Bersama-sama kita tinggikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami sorakan dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Kaulah Raja kami, Raja. Bersama-sama keagungan, Raja keagungan. Tuhan kami Yesus Kristus, kemuliaan keagungan hanya bagi anak domba Allah. Haleluya. Tuhan, kau begitu luar biasa. Tuhan, kau begitu menakjubkan. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar karyamu Tuhan. Malam hari ini kami mau menyatakan rasa syukur kami. Kami mau menyatakan keagungan namamu. Kami mau memberikan puji-pujian dan sorak-sorai yang terkeras, yang terbesar, yang terdalam dari hati kami. Sungguh besar Tuhan, kasih-Mu yang telah menyentuh hati dari setiap kami. Lebih indah dari permata yang paling indah di dunia ini. Lebih berharga dari segala apapun yang kami kenal. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Bila kami terbang ke ujung langit, di sana Engkau ada. Bila kami menaruh tempat tidur kami di bawah dunia orang mati, tangan-Mu pun tetap ada di sana. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Engkau Bapa yang selalu mendapatkan kami.
Engkau mencari kami, Engkau berlari mendapatkan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa bila kami boleh berkumpul malam hari ini, melewati segala badai hidup, dan kami masih boleh hidup dan bernafas, itu semua karena kemurahan hati-Mu. Itu semua karena hadirat dan kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, menarik kami kembali dari lembah kekelaman. Gada dan tongkat-Mu, Tuhan, itulah yang memberikan penghiburan bagi kami. Maka malam hari ini izinkan kami Tuhan, manusia yang penuh dosa ini, manusia yang tidak layak ini Tuhan, izinkan kami untuk mengangkat tangan dan hati kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Sungguh besar nama-Mu Tuhan, sungguh mulia, indah Kau Tuhan. Bersama-sama kami katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat pada kami, Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dari dalam lubuk hati kami katakan, Sungguh indah. amin, haleluya. Oh, oh. Sungguh besar nama-Mu Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi kasih? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdian kami, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Kami angkat tangan, kami angkat hati, kami serukan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terlalu besar Tuhan, besar, sungguh indah yang Kau
Sungguh indah, Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. sungguh besar Di dalam lubuk hati kami, pengorbananmu bagi inilah doa kami Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. tak terselami, Terselami bagiku. dari dalam lubuk hati kami berseru, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. tak Terselami bagiku. sungguh indah. Kami nyanyikan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyikan pujian bagi nama-Mu Tuhan, Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian, pujian bagimu Tuhan. Namamu sungguh besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dipuji. kami tinggikan, kami muliakan, memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Kami angkat hati kami Namamu besar dan layak dipuji. Mulialah Kau, ku
besar, namamu besar dan layak dipuji. namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. besarlah Kau Tuhan kami. Namamu besar dan layak Puji. Bertahtalah malam hari ini Tuhan, Bapa satu hati kami. Kami sembah Kau Tuhan dalam roh, dalam kebenaran. Biar namamu selalu ditinggikan malam hari ini Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kimaramana sikitara bayara makara bayara basi kinara. Kimaramana sikitara bayara balala. Kina mana yara mana. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Kinara mana malala sikina nana nana nana. Kinara balahara sihiki mana yara mana sikina nana nana. Kina nama mana sikina nana. Biar jiwa kami boleh terbebaskan malam hari ini Tuhan. Bertahtalah di atas kami Tuhan. Aku akan menyediakannya bagimu, aku akan menyediakannya bagimu. Jangan takut. Jangan takut, aku berdiri tepat di depanmu, bukan di belakangmu. Bilang kau melihat persoalanmu begitu besar, begitu rumit. Lihatlah, aku jauh lebih besar dari persoalanmu anakku. Bawalah persoalanmu padaku, dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Asal kau mau datang kepadaku. Tidak ada yang mustahil di dalam namaku.
Jangan ragu melangkah bersamaku, karena aku tidak akan meninggalkanmu. Amin. Amin. Seorang sahabat tempat ini atau mungkin yang ada di dalam Zoom, saya merasakan bahwa ya begitu sedang bergumul dalam permasalahannya, dia sedang bergumul dengan penyakitnya, mungkin dia atau ibunya, mungkin dia atau keluarganya, mungkin ibunya, suatu penyakit yang tidak bisa, yang sangat sulit disembuhkan dan makan biaya yang begitu besar. Malam hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku sedang memeluk engkau, aku sedang memeluk ibumu, aku memeluk keluargamu. Janganlah takut, aku akan menyediakan segala yang kau perlukan. Datanglah kepadaku, janganlah kau takut, percayalah. Bila 2000 tahun yang lalu aku dapat menyembuhkan segala penyakit, maka hari ini aku adalah Tuhan yang sama. Aku dapat mengerjakan mujizat sesuai kehendakku. Asal kau mau percaya saja, percayalah. Malam hari ini aku menyentuh engkau, aku memeluk engkau. Saya meneguhkan, Tuhan hanya meminta untuk bersandar kepadanya, menyerahkan diri kepadanya. Tuhan, terima kasih atas saat-saat indah ini. Kami boleh merasakan hadir-Mu, merasakan cinta-Mu. Malam hari ini Tuhan, ajar kami berdiam mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang Engkau urapi sendiri dalam sakramen. Romo Cahyo yang akan menemani kami dan akan mengajarkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati beliau Tuhan, dan kami semua hadir di sini, biarlah kami boleh membuka hati kami, membuka telinga batin kami. Biarlah benih yang akan ditaburkan saat ini ialah di atas tanah yang subur, yang tidak dimakan oleh burung, yang tidak terhimpit oleh akar, yang tidak dapat hancur dengan mudah, namun tumbuh di atas tanah yang subur. Dan boleh berbuah, dan buah itu dapat kami berikan kepada teman-teman kami, pada keluarga kami, dan semua orang yang Kau kehendaki. Terima kasih atas jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Tetap beracaralah, dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami kembalikan semua pujian dan hormat dan kemuliaan hanya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Terima kasih teman-teman, silahkan duduk. Selamat malam Romo, silahkan, kami persilahkan untuk membawakan firman-Nya. Silahkan Romo Cahyo. Silahkan Romo mau duduk atau berdiri, silahkan. Nanti kita akan duduk, pas masuk talk show kita akan duduk. Jadi terserah, Romo bebas. Shalom. Baik teman-teman, mari kita sebelum Romo ingin membagikan firman, kita baca dulu dari Kisah Para Rasul ya. Menurut Romo, kita sudah mengikuti Tuhan Yesus ya selama ini, tetapi kadang kita perlu juga mengetahui sejarah, mengetahui apa
yang dimulai atau yang diawali oleh para rasul dahulu, ya. Oleh karena itu, silakan membuka dari Kisah Para Rasul bab 15, ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat-jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas bercerita segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Dan setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengenal bagaimana perjalanan iman para murid, bacalah Kisah Para Rasul. Ya, jadi inilah kurang lebih histori bagaimana awal-awal para rasul itu hidup dan juga mengalami Tuhan Yesus sendiri. Kita sering menyadari bahwa kita seringkali harus berhadapan dengan budaya, ya. Kita mungkin bisa flashback, kita bisa kembali siapa diri kita sebelum mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mengingat-ingat
siapa diri kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita bisa juga bertanya, apa yang membuat kita akhirnya mau menjadi pengikut Yesus. Maka kita juga lihat apa yang terjadi dengan para murid dahulu. Mereka dahulu itu adalah orang-orang Yahudi awalnya. Mereka sangat ketat dengan aturan-aturan, tradisi-tradisi dari agama Yahudi. Kemudian muncullah satu sosok yang dikenal sebagai Yesus. Awalnya Yesus hanya dikenal sebagai seorang guru. Tetapi kemudian dia punya pengikut, yakni 12 murid. Lalu kemudian berkembang. Ada begitu banyak orang yang tertarik dengan sosok Yesus ini. Para murid akhirnya mengalami apa yang disebut juga pasang surut. Di satu sisi mereka senang ketika mendengarkan Yesus mengajar, ya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ada begitu banyak persoalan yang bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Seperti ketika mereka juga sedang kesulitan untuk menangkap ikan, ketika mereka sedang berada di atas air, di perahu, ya, di danau, tiba-tiba ada angin seperti Injil hari ini. Lalu kemudian mereka akhirnya melihat sendiri apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kenapa orang ini ternyata bisa menguasai alam yang luar biasa ini. Angin yang begitu kencang, air laut yang bergelora, tiba-tiba bisa diam, tunduk kepada Yesus. Inilah awal mula para murid mulai melihat bahwa Yesus tidak sekedar manusia. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi kemudian mereka menjadi kecewa ketika melihat bahwa Yesus wafat di kayu salib. Itulah perjalanan iman para murid. Mereka sedih, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Harapan-harapannya seakan-akan hilang. Tapi kemudian mereka mengalami peristiwa lain, yakni peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah-kisah penampakan bermunculan. Ada yang bercerita bertemu dengan Tuhan Yesus, kelompok murid yang lain juga demikian. Akhirnya membuat mereka perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubah kembali kesedihan-kesedihan para murid. Mereka mulai bangkit sampai dengan peristiwa Pentakosta. Itulah mengapa kita di dalam gereja Katolik selalu merayakan peristiwa Paskah itu panjang. Mulai dengan pra-Paskah, masa persiapan untuk ini, untuk peristiwa. Karena memang peristiwa inilah inti iman kita. Sampai dengan ditutup dengan Pentakosta. Karena disitulah para murid mendapatkan kekuatan. Para murid menjadi yakin bahwa mereka bisa bersaksi. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, teman-teman, setelah para murid berkembang, mereka dahulu hanya di sekitar Yerusalem, daerah Palestina. Tapi kemudian mereka mulai keluar lewat daerah-daerah lain. Kita dengar apa yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca kitab suci, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi artinya itulah daerah-daerah yang sudah dikelilingi oleh Santo Paulus.
Jadi dia sudah keluar dari wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Sama seperti kita mungkin ada yang belum pernah keluar dari Jakarta. Ya. Kadang orang Jakarta juga mengatakan ketika pergi keluar dari misalkan ke Jawa Tengah, selalu dikatakan ungkapannya pergi ke Jawa. Ya. Padahal kita semua masih di Pulau Jawa. Ya, tapi itulah. Nah kita seperti itu para murid, mereka mulai keluar dari wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Lalu kemudian secara politik kita juga tahu pada masa Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Maka kita bisa melihat secara peta bagian mana Roma, lalu kemudian bagian Yerusalem. Ya, jadi kita bisa tahu di peta di mana posisinya. Maka kalau kita pergi ziarah, itu tujuannya. Kita lebih dekat, karena kalau kita tidak pernah berziarah, ya, kita tidak pernah tahu ini tempatnya di mana ya. Kenapa kok kita ini sebenarnya basicnya dari Yerusalem, ya, tapi kenapa kok menjadi pindah di Roma? Ya, jadi itu kita harus tahu historinya, kita harus tahu latar belakangnya. Jadi waktu itu Yerusalem, bangsa Yahudi berada dalam jajahan ya atau tunduk di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Kita bayangkan saja ketika kita bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara Eropa. Kurang lebih seperti itu. Maka segala sesuatu bisa mungkin, kok ada orang Indonesia ada di Belanda, kok ada orang Indonesia ada di mana, ya. Semua bisa terjadi karena zaman itu, ya, karena situasi-situasi seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi itulah pergerakan dari kemuritan. Apa yang diawali, yang dimulai dengan para pengikut Tuhan Yesus pada gereja awal. Jadi peristiwa Pentakosta membuat mereka akhirnya semakin berani untuk bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus. Mereka sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Itu intinya. Lalu kemudian apakah dengan demikian para murid ini tidak mengalami persoalan? Ternyata sangat banyak. Ketika mereka harus keluar dari budaya Yahudi, mereka bertemu dengan orang-orang dari tempat lain, budayanya berbeda. Tadi kita dengarkan ada satu persoalan, yakni persoalan sunat. Bagi bangsa Yahudi, sunat ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan yang ya turun-temurun harus dibuat. Tetapi bagi budaya lain ternyata tidak. Maka muncul pertanyaan, kalau orang mau ikut Yesus dari budaya lain, apa yang harus dibuat? Apakah mereka juga harus masuk menjadi budaya Yahudi atau tidak? Itu persoalannya. Maka persoalan-persoalan demikian akhirnya diputuskan, dibicarakan dalam sebuah sidang Yerusalem. Itulah bagaimana cara para murid menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di dalam tubuh gereja. Nanti kita juga akan melihat, teman-teman, mengapa kalian juga berbeda. Mengapa kalian lebih suka cara berdoa yang demikian? Sementara teman-teman yang lain lebih senang yang kusuk. Berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Tapi kalian lebih suka dengan musik.
Tentu ada historinya, ada sejarahnya. Tetapi kalian tetap atau kita tetap satu dalam gereja Katolik. Jadi kurang lebih ini teman-teman supaya kita juga semakin menyadari bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus dan kita bergerak ya, senantiasa bertumbuh, berkembang ya. Kita mengalami jatuh bangun dan disitulah kita belajar atau katakanlah Tuhan Yesus memberikan ini loh, kamu manusia, kamu itu pasti akan mengalami situasi seperti ini. Maka Tuhan Yesus ketika hidup bersama para murid, dia sudah katakan, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salibmu. Karena memang itu akan kamu jalani, akan kamu alami. Berbagai macam, dalam keluarga, dalam pekerjaan, segala sesuatu pasti akan kita alami. Jatuh bangun. Dan disinilah iman kita akan Yesus punya arti. Para murid dahulu juga demikian. Kadang kecewa yang luar biasa. Kenapa orang yang dulu saya banggakan akhirnya harus wafat di kayu salib? Tapi kemudian terjadi proses pemulihan. Mereka mendapatkan kekuatan lagi. Mereka akhirnya bisa bersaksi lagi. Jadi itu kurang lebih teman-teman sedikit yang bisa Romo sharingkan. Dan semoga melalui kita belajar dari pengalaman iman para murid, kita juga bisa berkembang di dalam iman akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Nggak apa-apa, dipegang dulu mikrofonnya. Silakan Romo boleh duduk. Kita hari ini judulnya talk show teman-teman. Jadi dibawa santai aja, tapi teman-teman juga boleh bertanya. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang punya pertanyaan boleh chat di grup di WA-nya Alfonsus ya. Atau di teman-teman tim yang kalian kenal juga boleh ya, teman-teman tim yang kalian kenal. Atau mau langsung juga boleh, tapi pertanyaannya nanti harus cepat, jangan kelamaan, kasihan yang mau nanya. Yang di Zoom, teman-teman di Zoom juga boleh bertanya, langsung di chat aja. Nah Romo, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam Romo. Jadi hari ini terima kasih udah hadir di dalam pesan doa kami. Hari ini kita temanya betul tentang kekayaan gereja Katolik ya. Nah sebelumnya sih mau tanya nih mungkin sedikit personal dikit. Romo kenapa memilih di gereja Katolik kalau boleh cerita? Ya, kalau saya sih memang bertumbuhnya dari keluarga Katolik ya. Jadi secara singkat ya memang terlahir dalam keluarga yang Katolik. Tapi kekatolikan dari keluarga saya baru mulai dari ayah saya ya. Jadi justru karena ayah saya baptis dewasa ya, jadi dia justru mengenal Tuhan Yesus, belajar tentang Tuhan Yesus, akhirnya dia sedikit punya kecintaan dan seterusnya, sehingga ketika dia berkeluarga, dia juga mendidik kami anak-anak dengan tradisi-tradisi Katolik. Jadi ya itu yang membuat akhirnya ya Romo bertumbuh berkembang menjadi memilih untuk tetap pada iman akan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Romo. Nah, lalu setelah itu kok bisa Romo lanjut menjadi Romo begitu? Kira-kira apa yang membuatkan Romo? Secara singkat boleh mungkin? Ya, baik. Sama seperti perjalanan kita manusia ya. Tentu waktu itu Romo juga mengalami kebingungan ya. Apa tentang kehidupan selanjutnya. Secara khusus pada waktu itu pada usia SMA ya.
Jadi ada satu kebingungan orientasi pilihan akan menjadi apa setelah SMA ini. Memang dulu cita-cita lebih pada hal-hal yang bagian teknik ya, karena dulu Romo di bagian IPA. Jadi cukup punya minat dengan hal-hal yang bersifat teknik. Tapi menjelang kelulusan sempat mengalami situasi down ya. Jadi secara akademis Romo dulu SD masih biasa-biasa saja, tapi semakin lama semakin cukup ya masuk secara akademis cukup bagus ya. Sampai SD, SMP ya kurang lebih lah, sudah agak merosot sedikit. Jadi SD itu masih puncak-puncaknya bagus ya, lalu kemudian SMP secara akademis sedang lah, istilahnya sedang. Tetapi kemudian SMA ketika masuk jurusan IPA, justru mengalami kok situasi down. Jadi memang ada pelajaran yang ya masuk IPA tapi Romo lemah di kimia, itu yang paling lemah Romo. Jadi justru di situ semacam pukulan tersendiri bagi Romo, apa ini artinya gitu kan. Lalu kemudian mengalami kebimbangan dalam pilihan selanjutnya ya, pilihan selanjutnya. Lalu tiba-tiba pastor paroki Romo kepala di tempat Romo di Surabaya, masih orang Jerman, dia memberikan buku tentang Serikat Sabda Allah, buku tentang Imam Serikat Sabda Allah. Lalu kemudian, tapi Romo lewatkan begitu saja ya, tidak terlalu tertarik segala macam. Lalu tiba-tiba teman SMP Romo mengajak, ada expo panggilan pada waktu itu, ada expo panggilan. Lalu kemudian Romo, oke lah karena ada temannya, maka Romo bersama-sama dengan teman Romo SMP ini. Lalu kemudian kita ikut dan ada satu peristiwa, jadi awalnya Romo punya idealisme yang sangat tinggi ya. Artinya menjadi seorang frater berarti dia sudah suci, sudah komplit lah, artinya segala sesuatunya luar biasa. Tapi waktu mengikuti expo itu, tiba-tiba ada seorang imam yang bersharing. Lalu dia mengatakan, ya saya waktu itu masuk seminari itu hanya karena ingin main bola. Jadi simple saja alasannya, jadi Romo itu hanya bersharing demikian. Dia masuk seminari hanya karena ingin main bola, karena memang di situ pasti di seminari ada lapangan bola, temannya banyak, ya jadi itu. Dari situlah hal kecil membuat Romo akhirnya, kenapa Romo tidak mencoba kalau demikian? Artinya sedikit ada sesuatu yang berubah di situ, dari idealisme yang terlalu tinggi, Romo akhirnya melihat ada sesuatu ya, dari hal yang sederhana, Romo coba dulu. Jadi itu, Romo akhirnya mencoba untuk masuk mengikuti, jadi masuk untuk ke istilahnya postulat ya, masuk karena Romo dari SMA jadi tidak masuk seminari, maka Romo lewat postulat. Idenya sebenarnya cuma simple. Di postulat itu kan cuma 1 tahun. Jadi ya sudah, Romo tidak kuliah dulu, lalu kemudian hanya mengambil masa postulat 1 tahun. Kalau tidak cocok, ya sudah, Romo tahun depannya baru lanjut kuliah. Itu saja, jadi pertimbangannya waktu itu hanya seperti itu. Tapi justru disitulah masa postulat itu Romo mengalami, jadi mulai diajarkan bagaimana hidup doa, dan di situ Romo mengalami sentuhan-sentuhan Tuhan. Ya.
Itulah awal mulanya, sehingga akhirnya ya sudah, Romo terus berlanjut sampai dengan tabisan. Cukup lama prosesnya, dari SMA sampai tabisan itu 10 tahun. Ya, prosesnya itu. Jadi cukup lama, dan tapi itu standar untuk pendidikan calon imam di Indonesia. Kurang lebih segitu, ya. Jadi itu kurang lebih. Baik, wah, menarik ya. Ada yang masuk ke seminari karena tujuan cita-cita awalnya main bola. Baru denger sih, pas saya denger gimana main bola masuk seminari, bukan masuk stadion gitu ya. Nah, tapi ternyata motivasi yang berbeda. Tapi kalau memang pada akhirnya Tuhan sudah memberikan satu jalan, pada akhirnya ujung-ujungnya juga untuk kemuliaan Tuhan gitu Mo ya. Luar biasa ya teman-teman. Sekali lagi di reminder teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan boleh di chat ke WA Alphonsus, atau kalau ada yang mau langsung raise hand boleh. Teman-teman di Zoom silakan juga, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di chat ya. Baik Mo, kita akan mulai masuk ke yang sedikit serius ya. Tapi dari tadi juga sudah serius sih sebenarnya. Jadi kita kan hari ini mau mengetahui nih Mo, bahwa ada istilahnya 3 pilar kebenaran iman Katolik. Nah sebelum ke sana, apa sih Mo bedanya gereja Katolik? Kita kan sebenarnya disebutnya Kristen Katolik ya, dan gereja Kristen non Katolik yang lain. Kan sama-sama nih Mo Yesusnya, malah mereka lebih singkat, nggak berdoa Bunda Maria ya. Terus mereka kadang-kadang gerejanya lebih keren, wah, atau enggak lebih adem ruangannya. Kan sama-sama Yesus nih Mo. Kenapa, apa sih membedakan? Kenapa kita tetap di sini? Kenapa Romo sendiri tetap setia di gereja Katolik? Dan apa sih gereja non Katolik itu bedanya di mana? Silakan Romo. Ya, baik teman-teman. Jadi memang itulah yang kita lihat, kita alami, yang kita hidup di Indonesia ya. Kemudian ketika pandemi baru kita sedikit terbuka karena bermunculan semakin banyak ilmu-ilmu ya, pengetahuan-pengetahuan tentang gereja-gereja yang lain-lain itu ya. Maka tadi seperti yang sudah Romo ceritakan ya, jadi awalnya semuanya itu satu, yakni para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi dalam perkembangan seperti tadi mulai terjadi bentrokan-bentrokan ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, seperti yang tadi di awal itu persoalan sunat. Jadi mulai dengan pertentangan ya, pertentangan antara budaya ya, soal budaya. Di situ juga ada masalah soal budaya ya. Tapi untuk yang persoalan sunat bisa diselesaikan dan semua sepakat ya. Jadi diperbolehkan ya, walaupun tidak bersunat tetapi tetap menjadi pengikut Yesus ya. Jadi itu diselesaikannya seperti itu. Gereja Katolik mencoba untuk melihat mana yang menjadi inti, mana yang menjadi bagian intinya dan mana yang bukan ya. Jadi dari situ akhirnya bisa diputuskan. Tapi gereja itu kita coba hitung ya, dari anggaplah zamannya Tuhan Yesus itu tahun 0 Masehi ya, sekarang sudah 2022, artinya sudah 2000 tahunan ya. Maka kita coba berjalan sedikit-sedikit, tahap demi tahap ya. Jadi para murid itu sudah demikian, lalu kemudian sampai dalam sebuah situasi gereja itu akhirnya ada beberapa pusat ya. Ada yang di bagian Roma ya, wilayah bagian barat. Lalu kemudian ada yang di bagian timur ya, bagiannya Yerusalem, Antioquia ya, Konstantinopel, sekarang Turki ya. Jadi kemudian itu ada beberapa bagian yang di wilayahnya daerah-daerah yang dekat Yerusalem dahulu. Dan itu lebih banyak budaya-budaya Yunani cukup kuat pada waktu itu ya.
Jadi disitulah munculnya berbagai macam, tetapi kan kita juga bisa lihat misalnya pengalaman kita ya, sebelum zaman internet saja, kita untuk mengetahui satu tempat itu, kita harus pergi ke sana untuk mempelajari. Ya, kalau zaman sekarang kita tinggal klik, maka kita sudah dapat informasinya. Ya. Tapi 2000 tahun yang lalu tentu tidak secanggih sekarang. Ya. Maka untuk mengenal ya kita harus pergi ke tempat itu, berhadapan, lalu kemudian disitulah muncul persoalan-persoalan. Ya. Jadi wilayah gereja yang sudah tersebar, tetapi juga membuat itu artinya kekuasaan itu ada pada masing-masing, pemimpinan pada masing-masing. Ada yang di Roma, lalu kemudian ada yang di Bizantium itu Konstantinopel, ya. Itu nanti mengalami pergerakan-pergerakan. Nah, di situ nanti juga muncul, artinya gini, para murid dahulu kan mewartakan itu secara lisan. Ya, mengikuti tradisi-tradisi, yuk kita berkumpul berdoa bersama. Jadi itu tradisi-tradisi yang dibuat secara turun-temurun. Ya. Lalu kemudian baru para murid merasa sesuatu ini kalau dibuat seperti ini akan hilang. Maka ada yang mulai menulis. Ya, jadi ada yang mulai menulis. Tetapi kita juga tahu tradisi menulis pada zaman itu ya bukan seperti kita dengan teknologi tinggal sekali klik forward, tidak ya. Untuk menulis satu lembar saja bisa membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi itu kita bayangkan mungkin orang tua kita atau nenek kita yang pernah hidup di tahun 40-an saja, apa yang dibuat oleh mereka ketika belum ada kertas tulis ya. Jadi itu kita bayangkan seperti itu. Maka tradisi tulisnya masih sangat minim. Tetapi kehidupan bersama itu sudah berjalan. Orang-orang sudah mengikuti segala macam ya. Lalu kemudian singkat cerita, ada satu persoalan yang mulai bermunculan, yakni tentang identitas Tuhan Yesus. Itu muncul di abad-abad 2-3 itu ya. Nah disitulah mulai sedikit terjadi gesekan-gesekan dan perpecahan-perpecahan dalam tubuh gereja ya, tentang Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini mungkin hanya manusia, tetapi manusia super. Tetapi ajaran kekristenan tidak mengatakan demikian. Dia tetap Allah. Nah, disinilah persoalan teologi ini yang membuat akhirnya ada kelompok yang akhirnya terpisah. Ya, macam-macam nanti persoalannya macam-macam. Itu yang pertama itu kurang lebih seperti itu. Lalu juga bisa nanti adanya karena situasi tempat yang berjauhan, maka ajaran itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Ya, tentang Allah Tritunggal itu juga menjadi persoalan. Maka karena terjadi gesekan-gesekan tentang Allah Tritunggal itu, maka kemudian gereja membuat sidang, ya sama seperti tadi sidang Yerusalem ya, maka dibuat konsili, sidang untuk merumuskan kembali iman akan Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan kredo. Aku percaya ya. Jadi kalau kita membaca atau juga melantunkan aku percaya itu sebenarnya isinya adalah rumusan iman. Ya, maka itulah iman Katolik, iman akan pengikut Tuhan Yesus. Supaya tidak salah, maka itu dirumuskan. Jangan sampai
kita salah dalam memahami itu. Ya, jadi kredo itu asal mulanya seperti itu. Menjadi rumusan baku supaya para pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini tidak salah. Lalu kemudian berkembang ya sampai nanti kurang lebih kita bisa sedikit lompat aja langsung dengan gereja-gereja Protestan. Itu di sekitar abad-abad 16-an ya. Jadi di situ apa yang penyebabnya? Secara kurang lebih demikian. Gereja Katolik pernah juga mengalami masa-masa gelap ya, artinya kemunduran dalam berbagai macam. Lalu kemudian ada yang mengkritik segala sesuatu harus kembali lagi pada sumber tertulis, yakni kitab suci. Gitu. Nah, itulah awal perbedaan dengan gereja Protestan. Ya, jadi mereka akhirnya karena mengkritik maka artinya mereka kemudian terpisah dari gereja Katolik. Tapi gereja Katolik ketika dikritik dia memperbaiki diri, ya, dia memperbaiki segala sesuatu sehingga ya gereja Katolik tetap berkembang. Nah, di sini terjadi perbedaan. Gereja-gereja Protestan hanya mengandalkan sumber tertulis karena itu memang historinya gitu. Lalu mereka hanya yang penting adalah kitab suci sebagai sumber tertulis. Nah, kembali lagi pada situasi gereja awal tadi. Para murid ya, Romo ceritakan tadi, sebelum adanya tradisi tertulis, kehidupan iman ini sudah tumbuh, berkembang. Sebelum dituliskan ya. Oleh karena itu gereja Katolik tetap pakai 3 sumber. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi lisan, segala sesuatu yang sudah turun-temurun ya. Lalu ditambah dengan tradisi tertulis yakni kitab suci, ditambah lagi dengan ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja. Ya, jadi para pemimpin, paus, uskup ya yang punya catatan-catatannya tentang gereja, maka itu juga menjadi sumber. Ya, jadi disitulah ada 3 sumber, jadi dikompilasi, semuanya disatukan. Jadi gereja Katolik itu mengambil 3 sumber ini. Sementara gereja Protestan mereka lebih fokus pada kitab sucinya dan seakan-akan mengabaikan tradisi-tradisi yang sudah ada lebih dahulu sebelum tradisi tertulis. Ya, jadi kurang lebih itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan banyak juga karena kadang situasi negara itu juga bisa mempengaruhi terpecahnya kesatuan, ya, kesatuan. Maka Paus selalu mengajak untuk mari kita bersatu kembali, ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Ada orang yang sudah mulai saya bisa kok tanpa kamu, ya, mulai ego segala macam. Akhirnya juga demikian. Lalu demikian juga makanya teman-teman dari persekutuan doa yang karismatik dengan style karismatik juga selalu diingatkan supaya kita kembali pada tradisi-tradisi Katolik. Jangan kita kemudian lari dan tidak mau mengenal tentang apa yang menjadi kekhasan dari gereja Katolik. Maka kita tetap walaupun dengan gaya kita, dengan kekhasan kita karismatik, tetapi tradisi-tradisi Katoliknya yang sudah dihidupi oleh para rasul dan seterusnya berabad-abad ya hendaknya itu juga menjadi warisan kekayaan kita. Ya, jadi di situ kurang lebih garis besarnya
supaya kita juga tidak salah dalam beriman akan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Romo, penjelasan yang sangat-sangat menarik ya. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi, saya akan coba merangkum pertanyaannya. Intinya begini sih, Mu. Dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada yang bertanya, kok kenapa kitab Katolik beda jumlahnya? Kok kenapa musik kita juga cuma boleh pakai organ dan sebagainya? Ada juga yang tentang berdoa ke Maria dan sebagainya. Ini pertanyaan sangat general ya, mau kalau ditanyakan satu-satu Romo bisa nginep di gereja sama kita sampai besok. Namun dari semua ini saya lihat kesamaannya satu sih, Mo. Apa sih yang bikin kita yakin kita yang paling benar dan yang lain tuh kurang benar? Apakah di gereja yang lain atau di kepercayaan lain bahkan bukannya mereka juga ada benernya gitu, Mo? Apa sih, jangan-jangan ajaran kita ada yang salah tapi kita gak tahu nih bener apa salah? Silakan Romo. Iya, seperti yang tadi Romo sampaikan, mengapa gereja Katolik dalam posisi kita masih mengikuti tradisi para rasul yang garis lurus dari para rasul ya. Karena memang kita masih mengikuti semuanya itu. Maka tadi Romo bilang mulai dari tradisi kita tetap pakai. Lalu kemudian tradisi tertulis kita juga pakai. Memang kita kalah, gereja Katolik itu kalah dalam kita mengenal kitab suci tradisi tertulis ya. Karena dulu gereja Katolik itu yang boleh membaca kitab suci hanya kami kaum berjubah. Ya, jadi itu maka di dalam gereja Katolik awam-awamnya memang tertinggal. Ya, sekitar 400-an tahun itu tertinggal. Ya, jadi ketika 1600-an itu Protestan berkembang, mulai berdiri di situ, mereka sangat kuat untuk mempelajari kitab suci. Ya, jadi sementara gereja Katolik baru membuat perubahan pada Konsili Vatikan Kedua tahun 1965. Ya, cukup jauh. Dulu gereja Katolik yang bisa memegang kitab suci segala macam masih kelompok-kelompok berjubah. Awam-awamnya belum. Maka bisa dikatakan cukup tertinggal jauh dalam mengenal kitab suci ya. Tetapi kembali lagi, tidak semua hal bisa tertulis dalam kitab suci. Maka gereja Katolik pakai 3 sumber tadi ya. Sumber lisan, sumber tertulis, dan ajaran-ajaran Bapak Gereja. Semuanya digabung. Ya sama seperti kita karena semua itu punya kelemahan dan kelebihan. Misalkan gini, sumber lisan kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau saya omong A, sama seperti kita komunikasi, kan kita pernah ada game misalkan kata beruntun itu ya. Dari 1 sampai akhir ternyata kalimatnya sudah berubah. Ya, jadi itulah kelemahan kalau kita ngomong lisan. Pasti berubah. Tapi kalau tertulis ya 1 sampai akhir tetap sama. Ya, jadi itu kelemahan kelebihan. Tetapi sumber lisan itu memungkinkan kita untuk menjelaskan. Sekarang kita coba, kalian sering kali berkomunikasi lewat WA, itu adalah tertulis. Kelemahannya apa? Kadang apa yang kita tulis disalahpahami oleh orang yang membaca. Pernah mengalami itu? Sering ini ya? miskom ya, Mo, Ya. gara-gara nggak ada emoticon. Ya. Jadi sumber tertulis itu juga punya kelemahan. Karena itu bahasa yang mati menurut kita sudah oke, ternyata ketika dibaca oleh teman kita ternyata
interpretasinya berbeda. Ya, jadi itu. Maka gereja Katolik pakai semuanya untuk melengkapi kekurangan dan juga kelebihan satu dengan yang lain. Ya, jadi artinya itulah yang menjadi sumber kekuatan gereja Katolik, sehingga ya memang semuanya harus dikompilasi, semuanya harus disatukan ya, istilahnya tidak hanya mengambil ini yang terbagus, tidak, semuanya dipakai. Kadang kita membutuhkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja yang tahu situasi pada zaman itu, ya. Para uskup pada zaman itu, paus pada zaman itu, dia menulis apa, ya, supaya kita tahu situasinya. Jadi kurang lebih itu, sehingga gereja Katolik tetap dengan 3 sumber itu, ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi secara singkat mungkin boleh saya rangkum dari pertanyaan yang tadi bahwa gereja Katolik itu diibaratkan paket lengkap Mo ya. Mungkin kalau gereja non Katolik paket hemat begitu mungkin ya, karena mereka hanya kitab suci, tapi kalau kita ada 3 sumber kebenaran yang saling melengkapi. Baik, Romo, waktu kita juga sudah terbatas, tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin boleh Mo diberikan kalimat penutup untuk menutup tema kita hari ini. Apa yang Romo mau sampaikan pada sahabat-sahabat muda di tempat ini sebagai pribadi Katolik yang bangga, yang kuat, dan yang bisa menjadi masa depan gereja. Silakan Romo, terima kasih. Iya, baik teman-teman, seperti tadi yang Romo sampaikan, kita akan terus berhadapan dengan perkembangan zaman, ya. Maka mari kita saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ketika kita mengalami kebimbangan, carilah orang-orang yang punya kompetensi. Ya, misalkan kita berhadapan dengan dunia modern yang akan terus berubah, sama seperti pengalaman para murid ketika dia harus berhadapan dengan budaya yang tidak punya budaya sunat, akan terjadi gesekan-gesekan. Maka kita juga di zaman ini tantangannya berbeda juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya modern, ya. Maka silakan kita hidup dalam sebuah komunitas, itu fungsinya supaya kita saling meneguhkan. Ketika ada yang bimbang, ada yang mengalami kebingungan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain dan kita tidak salah jalan. Ya, kita tidak sampai salah jalan sehingga kita terus berkembang untuk terus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Baik, terima kasih banyak Romo Cahyo atas waktunya. Teman-teman, silakan, apa mungkin ada yang mau bertanyaan satu lagi, mungkin penasaran? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya? 3, 2, 1, Zoom juga nggak ada? Oke. Baik teman-teman, silakan berikan aplaus meriah, tepuk tangan. Terima kasih Romo atas waktunya dan atas bimbingan dan ajarannya. Tuhan berkati Romo. Ya taruh aja Mo, nggak apa-apa. Ya itu teman-teman tadi ya sekilas. Apabila teman-teman ada yang tertarik atau mungkin ada pertanyaan yang sangat mendetail, yang mungkin butuh waktu lama untuk ngobrol, mungkin ya boleh nanti hubungi langsung ke Romo Cahyo, atau kalau bingung boleh ke tim dulu, nanti kita akan bantu sambungkan. Topik hari ini mungkin sedikit agak berat ya teman-teman, tapi saya melihat teman-teman sangat antusias, juga semangat dalam mencari kebenaran. Jadi teman-teman ingat satu hal, tadi kalimat penutup Romo sangat bagus. Saya senang banget tadi mendengar kata-katanya. Jadi kalau zaman sudah berkembang, kita makin mulai bimbang, jangan lupa datang ke komunitas yang tepat, ya. Dan komunitas itu ada di sini, di dalam gereja Alfonsus, yaitu PD Alfonsus, di dalam komunitas gereja Katolik yang tepat tentu saja ya teman-teman. Jangan ke tempat-tempat lain ya. Jangan kalau galau kemana Holy Wings, ditutup udah. Bubar, udah ditutup sama gubernur kita. Jadi jangan kalau galau ke Holy Wings ikutan ketutup nanti. Bukannya makin happy makin suram ya. Baik, terima kasih Romo Cahyo sekali lagi. Dan terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan aja langsung ke sesi selanjutnya. Langsung ke, oh iya bener.
Teman-teman, saya undang silakan seperti biasa tradisi Alfonsus setelah pewarta memberikan firman pada kita, apa yang kita lakukan? Ya betul, memberikan tanda cinta ya. Yuk 1, 2, 3. Thank you Romo Cahyo, we love you. Terima kasih Romo, kami mengasihimu. Baik, silakan kita langsung aja di open barcode persembahan. Kolekte boleh disebarkan, tolong Maria, terima kasih. Ya teman-teman, kita akan cepat aja karena waktunya udah agak malam, kasihan teman-teman yang mau istirahat. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh semakin bangga untuk menjadi keluarga besar, menjadi umat gereja Katolik ini Tuhan. Gereja yang Kau dirikan sendiri di atas batu karang, yaitu Paus pertama kami Santo Petrus, sampai hari ini masih bertahan Tuhan. Dan kami juga percaya di dalam gereja ini Tuhan, boleh kami temukan sumber-sumber kebenaran yang sejati, dan kami boleh bertumbuh menjadi pribadi kaum muda Katolik yang membawa masa depan gereja, bahkan membawa masa depan bangsa kami. Semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Melalui persembahan kami ini, biarlah Engkau pandang layak dan biarlah Engkau terima Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami mengucapkan syukur kami dengan persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih atas persembahannya teman-teman. Semoga dengan persembahan kasih ini kita juga bisa semakin terbantu untuk memberikan yang lebih baik lagi. Silakan dilanjutkan next. Oke. Nah, apa ini? Teman-teman, good news. SHDR sudah dibuka. Yeay. Apakah online lagi kok Yuda? Online? Enggak lah ya, kita offline teman-teman. Yeay. Di mana tuh? Kapan dulu ya? Kapan tuh? 19 sampai 21 Agustus. Teman-teman, retret kali ini akan sedikit unik. Biasanya kita liburan ke puncak. Semangat banget ya Maria. Kita liburan ke puncak, kita liburan ke alam bebas. Namun teman-teman, COVID belum selesai ya. Hari ini Jakarta seribuan lagi. Prokes tetap dijaga. Untuk itu kami dari panitia memutuskan untuk menjadikannya seminar. Bedanya apa? Sama semuanya, bedanya nggak nginep. Kita di Gereja Santo Yohanes Bosco Sunter di Aula Mazzarello ya. Jadi pulang hari teman-teman. 19 Agustus itu Jumat malam mulainya, lalu pulang, lalu balik lagi Sabtu pagi, lalu pulang, balik lagi Minggu pagi ya. Jadi jangan nginep. Nanti nyampe sana bawa backpack, bawa koper. Katanya retret. Ya nginep aja di gereja sendiri ya teman-teman, ini pulang hari karena kita masih menjaga prokes ya. Retret ini dipersembahkan oleh tidak hanya Alfonsus, namun dari keluarga besar Dekanat Utara, dari PD Yakobus, dari PD Domino, dan dari PD Rich serta Alfonsus sendiri. Seluruh Dekanat Utara bergabung untuk mempersembahkan seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Tepuk tangannya dulu dong. Siapa yang kangen retret? Aku. Langsung daftar ya. Kok Lina nggak angkat tangan? Lina kangen retret gak? Oke, nanti di follow up ya teman-teman. Yang satu ini kita follow up rame-rame. Biayanya nggak mahal, 100.000. Segera didaftarkan, kita cari cuma tinggal 1 bulan lebih saja. Ya, pembicaranya ada yang 4 itu, nanti boleh lihat. Tapi keren-keren. Go Aditya, Kobeni, Civivi, dan Bro Tony Perianto, keren-keren ya. Kalau ada yang tahu, udah ajak aja lah pokoknya. Semua ajak. Siapa aja yang diajak? Mantan, calon mantan pacar, gebetan, calon mantan gebetan, semua diajak ya teman-teman ya. Biar yang luka dipulihkan. Yeah. Oke, lanjut untuk detailnya boleh tanya teman-teman tim nanti ya. Next, setelah ini kita ada
Oh iya, itu ngeheng. Gue lihatnya itu. Yang di Zoom maaf ya. Oke, nah kita telah membuka kelas pujian dasar. Teman-teman, ada yang rindu menjadi singer di tempat ini? Gak ada. Gak ada, kita next. Oh ada banyak ya. Teman-teman ada yang rindu untuk jadi WL, worship leader seperti saya? Gak ada juga. Gak jadi buka. Ya teman-teman ikut aja, kalau ini acara gratis, kita subsidi ya. Yeay, Andi udah daftar tuh, gue udah lihat namanya. Terima kasih Bro Andi. Ya teman-teman yang lain, mungkin kalau ada kerinduan untuk menjadi seperti Leoni singer atau saya WL atau Bro Ian pemusik, boleh ikut ini dulu ya. Kita kenali dulu apa sih worship leader, apa sih tim pujian, apa cuman karaoke di depan umat, atau cuma nyanyi-nyanyi gak jelas depan umat, atau cuma jadi badut, atau sebenarnya menjadi perpanjangan suara Tuhan. Ya, ikut ini boleh daftar langsung ke saya atau teman-teman tim seperti biasa atau di poster. Nanti kita akan share, pokoknya kita semua akan share via WA. Itu Devika kontak. Iya ada Devika, tapi Devikanya nggak datang. Iya. Ya bener kan nggak datang. Iya. Oke, next. Nah ini adalah titipan dari teman saudara kita KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Mungkin ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Gak pernah ya? Agak panjang menjelaskannya. Sandra mau jelasin? Enggak. Intinya gini teman-teman, KTM ini Komunitas Tritunggal Maha Kudus ialah komunitas yang didirikan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Ada yang pernah dengar? Gak pernah. Romo Yohanes Lembah Karmel pernah dengar? Dengar. Lembah Karmel, iya Romo Yohanes itu Lembah Karmel, saudara-saudara. Romo yang dengan karunia luar biasa, dia buka komunitas ini, tapi ini khusus awam ya. Jadi bukan jadi untuk suster atau jadi kaum seminari, enggak. Ini untuk awam. Ya, mereka ada acara. Jadi ini dibuka untuk registrasinya online via Zoom, ada games dan praise and worship. Boleh teman-teman kalau memang mau coba ikutan, nanti gua akan share juga via WA biar lebih jelas ya. Sepertinya sih nggak ada biaya. Sepertinya ya. Ya sepertinya sih nggak ada. Ya oke. Mungkin di Zoom ada anak KTM ya kalau nggak salah. Rika ya. Oh iya, ada iya. Oh iya, tapi sorry nih karena teknis kita yang di sini tidak bisa mendengar suara Anda. Mungkin gimana enaknya ya? Nah ini yang baru Romo bilang nih, dari lisan ke lisan nih. Rika nggak jelasin ke Carolina, Carolina jelasin ke kita. Bisa nggak kira-kira? Double feedback nanti. Di telepon, janganlah ribet. Ya udah, mohon maaf ya, Rika, mohon maaf banget. Kita tahu Rika udah datang buat ngejelasin, tapi bener-bener karena kesalahan teknis, kita yang di sini nggak bisa mendengarkan suara kalian dari Zoom. Mohon maaf sekali. Namun begini aja, Rika, boleh enggak kalau nanti panitia akan menghubungi Rika, tolong dijelaskan. Mungkin kita masukin ke grup Alfonsus aja kali ya. Atau gimana, nanti kita diskusin lebih lanjut ya. Tapi kita akan sebarkan di grup Alfonsus kita, tenang aja. Kita akan sebarkan. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, nanti boleh minta kontak nomor Rika atau teman panitia yang K-Talk ini ya. Oke, terima kasih Rika, terima kasih teman-teman KTM. Kita lanjutkan pengumuman. Ada lagi? Harusnya nggak ada. Ya, silakan teman-teman yang ingin melayani. Hari ini udah ada yang jadi usher. Terima kasih banget sudah membantu. Ajak dong teman-teman yang lebih banyak. Kalian kalau usher tapi yang datang segini kan sedih juga ya. Kan usher maunya ketemu banyak teman, bisa menyapa banyak teman, kasih senyuman. Ya ajakin teman-teman kalian, ajakin mantan calon gebetan kalian. Oke? Ya, atau ada yang mau hidup di dalam keheningan, menjadi pagar doa. Saat kita pede, hahaha, pagar doa di belakang diam tertunduk dengan tenang. Ya boleh menghubungi dua sejoli kita, Lina dan Lucia, panitia doa, tim doa Alfonsus, atau teman-teman ada yang ingin bantu di acara, jadi host multimedia, jadi yang mengorganisir acara ini, silakan hubungi kami.
Atau mau seperti Johan, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Johan dulu dong. Hari ini dia udah datang bantuin men. Dari jam 5 udah nongkrongin, bantuin perlengkapan. Ya, kita butuh bantuan teman-teman. Kita selalu butuh bantuan. Terima kasih Johan udah membantu. Makanya kita bisa mulainya lancar ya. Terima kasih. Next. Ya ini sepertinya itulah ya inilah. Ini kalau ada apapun, pertanyaan apapun hubungi WA ini ya. 0896 1814 0899. Nomornya nggak cantik, susah hafalin ya. Nanti tanya aja ke teman tim, oke? Umat baru ada di Zoom semua ya adanya ya. Shalom. Ada Bella Panakota apa? Oh Bella Tuan Kota, maaf salah baca. Maaf. Bella Tuan Kota, Rika udah pernah datang yang minggu lalu ya kalau nggak salah. Ya, ada lagi, tadi kayak ada satu lagi. Udah pada keluar. Ya karena kita nggak bisa mendengar suara kalian, mohon maaf, tapi selamat datang. Udah tepuk tangan teman-teman di Zoom. Selamat datang. Oke, next, ada lagi kayaknya udah enggak nih. Foto. Oh, happy birthday. Oh, yes. Ada yang Udah disiapkan lah ya. Langsung aja lah kita panggil, nggak usah gue sebut lagi lah ya. Mr. Johan Hadi. Bersih-bersih ke depan. Happy birthday. Lalu Rinda senyum-senyum aja sih. Tenang, kita siapin 2 kue biar bisa ditiup. Kalau satu doang ditiup kan melanggar prokes ya. Kalian jangan di sana dong, ketengahan. Rinda dulu. Badan lu gede soalnya bro. Di sini. Nah, Johan di sini sampingnya. Jangan di sini samping Rinda. Jangan, nggak apa-apa ngebelakangin dikit. Nah, gini kan lebih enak. Ya boleh difoto. Oh ya kita difoto. Iya, oke nanti kita foto bareng ya abis ini ya. Nanti kita foto bareng abis ini. Oke, happy birthday Johan, happy birthday Rinda. Selagi mempersiapkan kue ulang tahunnya, udah umur berapa? 34. 34, udah punya cewek? Mau jadi Romo? Iya. Oh, woi, Romo ada yang mau jadi Romo nih. Ya, Rinda umur berapa? 29. Udah punya cowok? Udah. Cowoknya Katolik? Katolik. Luar biasa, nikah secara Katolik ya. Oke, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Berikan tepuk tangan dong, ya semuanya. Happy birthday Johan, happy birthday Rinda, happy birthday, happy birthday, happy birthday Johan Rinda, happy birthday Johan dulu, Johan, happy birthday Rinda, Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday Johan Rinda. Tepuk tangan dulu dong. Mari teman-teman, make a wish dulu, silakan make a wish. Semoga Johan jadi Romo kepala Alfonsus. Amin. Baik teman-teman, untuk menutup sekaligus menutup acara PD malam hari ini dan kita mendoakan teman kita, mari saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kita tumpangkan tangan, ya. Mari teman-teman kita menutup acara malam hari ini, juga kita mendoakan sahabat kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas bertambahnya usia dari sahabat kami Johan, sahabat kami, saudari kami Rinda. Melalui pertambahan umur ini Tuhan, kami mau mendoakan agar mereka semakin tambah di dalam iman mereka, di dalam kebijaksanaan mereka. Setiap persoalan yang sedang mereka hadapi Tuhan, hari ini Tuhan boleh Engkau berikan solusi dan jawabannya. Semoga mereka panjang umur, sehat selalu,
semakin sayang Engkau Tuhan, semakin hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap masa depan mereka, setiap pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berikan terbaik bagi mereka, Kau berikan mereka kado terbaik, yaitu Engkau sendiri yang memberkati. Dan kami mau menutup juga PD malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas setiap hal yang boleh kami terima hari ini, sukacita kami, pengajaran, dan semua hal yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Utuslah kami malam hari ini untuk menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu, jadi pribadi muda-mudi Katolik yang begitu berbangga diri bahwa kami adalah OMK, bahwa kami masih muda dan kami masih Katolik. Tuhan, utuslah kami ke tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan jamahan-Mu. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menutup dengan berkat-Mu. Kami ingin menutup hanya dengan melalui perantaraan imam yang Kau pilih sendiri. Kami persilakan Romo Cahyo untuk maju ke depan dan memberkati. Doa penutup memberkati sahabat kami yang berulang tahun. Silakan Romo. Semoga kedua saudara kami ini senantiasa di dalam hidup, senantiasa juga Tuhan menyertai, membimbing, dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus senantiasa hidup, bertumbuh, berkembang, dan senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Romo Cahyo, terima kasih teman-teman, terima kasih Rinda Johan, happy birthday selamat kembali. Happy birthday Johan, happy birthday Rinda. Mari kita menutup PD kita malam hari dengan sukacita, amin. Amin. Sekali lagi kita mau meninggikan nama Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Malam hari ini Tuhan, utuslah kami. Tinggi. Nah, semua tangan di atas yuk. Dipuji, hormat, kemuliaan. Sorakan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali tangan di atas, tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Soraknya mana? Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih tinggi lagi, siap. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Soraknya mana teman-teman? Segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja, Raja keagungan. Lebih kencang lagi, Raja, semua keagungan. Saudara-saudara bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus Raja keagungan. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Foto dulu, yuk kita foto, kita foto. Ya foto dulu, ya foto dulu ya. Mari Romo, boleh Romo maju, Romo silakan. Romo harus di tengah ya, awas ada di tengah. Terima kasih Romo. Yuk buruan yuk. Awas hati-hati kabel. Sini di kanan gua, takut amat. Bro, di mana bro? Boleh. Putar ke kiri ye. Oh ya.
Yuk, 2. See you and God bless you. Yeay. Udah, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo kehadirannya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Ya boleh dibantu bereskan bangku teman-teman. Terima kasih.